Jumpa lagi sobat semuanya bersama channel DJF. Langsung saja sobat semuanya, pada postingan kali ini temanya atau bahasanya mengenai mana yang lebih bagus, murai loloh indukan atau loloh majikan. Sobat semuanya, untuk biar lebih jelasnya kita simak saja masing-masing keuntungan dan kekurangan dari loloh indukan dan loloh majikan. Yang pertama sobat semuanya, yaitu loloh indukan. Keuntungan dari loloh indukan adalah majikan atau kita tidak perlu repot untuk menyediakan waktu buat meloloh. Yang penting semua pakan tercukupi dengan baik dan lebih di dalam kandang ternak atau kandang tangkar. Karena apabila kita menyerahkan perawatan anakan ini pada indukan untuk diloloh, pakan ini sangat berpengaruh sekali. Bila mana kondisinya sampai habis atau kekurangan, maka resikonya bisa fatal, yaitu anakan bisa beresiko dibuang oleh indukannya. Inilah pentingnya pakan untuk anakan murai batu yang akan diloloh oleh indukannya. Sobat semuanya, untuk keuntungan yang kedua dari anakan murai batu yang diloloh indukannya adalah anakan murai batu berpeluang sehatnya lebih besar daripada bila mana diloloh majikannya. Mengapa? Tentu saja karena indukan murai batu ini tentunya waktunya sangat selalu siap kapan dan tahu persis saat anakannya perlu diloloh. Inilah salah satu dari keuntungan bila mana diloloh oleh indukannya. Anakannya bisa berpeluang sangat sehat sekali. Kemudian keuntungan yang lainnya dari loloh indukan adalah sangat cocok untuk majikan yang sekedar menjalani hobi atau sampingan saja. Ini tidak cocok bila mana kita bermaksud dari segi bisnis atau ekonomi. Jadi ini sangat cocok dan tepat untuk kita yang menjalani hobi atau sampingan saja, bukan faktor utama. Sobat semuanya, itu tadi keuntungan dari loloh indukannya. Kemudian di samping keuntungan loloh indukan, ada juga kekurangannya apabila anakan murai batu ini diloloh indukannya. Kekurangannya apa? Di antaranya yaitu yang pertama, anakannya menjadi giras. Menjadi giras atau liar. Ini mengapa bisa demikian? Karena selama ini anakan murai batu ini setiap saat, setiap harinya selalu hanya dengan indukannya, tidak terbiasa berinteraksi dengan majikan atau kita manusia selaku penangkarnya. Yang kedua, kekurangannya adalah saat anakan kita panen, kita harus mengajarinya makan fur atau pakan olahan pabrikan. Inilah kekurangan dari loloh indukan. Karena sudah pasti namanya diloloh indukan, pakan yang diberikan tentunya bukan pur, melainkan pakan alami.
Kekurangan yang ketiga sobat semuanya adalah produksi lebih sedikit, karena indukan harus merawat anakannya sebelum bertelur atau produksi lagi. Tentu saja indukan murai batu ini pasti akan merawat anakannya dahulu sampai kondisinya kira-kira 3 minggu atau bahkan 1 bulan, ini baru bisa produksi. Karena kalau belum ada bulu, biasanya indukan ini tidak mau bertelur atau berproduksi. Sedangkan untuk tumbuh bulunya minimal ini bisa berumur di atas 12 hari. Ini adalah kondisi anakan murai batu mulai kelihatan atau belajar nangkring terbang. Nah, ini indukan ini tentunya akan jadi lambat produktivitasnya karena harus merawat anakannya dahulu. Kemudian sobat semuanya, kekurangannya dari loloh indukan itu tadi. Kemudian apa kelebihan dari loloh majikan? Sobat semuanya, inilah keuntungan atau kelebihan dari anakan murai batu yang diloloh oleh majikan atau kita sendiri selaku penangkarnya. Yang pertama tentunya produksinya menjadi lebih besar atau lebih banyak, karena anakan bisa kita panen atau kita ambil lebih awal. Sobat semuanya, untuk memanen anakan murai batu ini tergantung masing-masing kita, bisa ada yang 0 hari sampai umur 7 hari. Nah, inilah kelebihan dari loloh majikan. Jadi kita bisa memanen lebih awal sehingga indukannya bisa berproduksi kembali. Kemudian kelebihan atau keuntungan yang kedua dari loloh majikan adalah anakan lebih jinak, tidak takut dengan manusia atau kita selaku penangkarnya, karena sudah terbiasa beradaptasi, berinteraksi dengan kita manusia, majikannya selaku penangkarnya. Keuntungan yang ketiga dari loloh majikan adalah lebih cepat makan fur dan mandiri. Sobat semuanya, karena anakan murai batu ini kita loloh sendiri, diloloh oleh majikan, tentunya kita bisa sejak awal, sejak dini mengajarinya untuk makan fur, sehingga proses ini bisa lebih cepat dan anakan murai batu ini bisa lebih cepat pula mandiri, utamanya dari segi makannya. Bisa kita gunakan fur. Sobat semuanya, di samping kelebihan atau keuntungan dari loloh majikan, ada pula kekurangannya. Kekurangannya sobat semuanya, majikan atau kita harus selalu setiap saat standby, ada waktu untuk meloloh. Karena minimal sobat semuanya, untuk meloloh ini minimal 2 jam sekali. Ini minimal. Lebih baiknya 1 jam sekali atau periode pelolohannya. Nah, disitulah bila mana kita tidak siap dengan waktunya, ini akan sangat beresiko sekali kepada keselamatan dan kesehatan anakan murai batu. Yang kedua kekurangannya sobat semuanya adalah adanya kecenderungan anakan murai batu tumbuh kembangnya kurang sehat. Walaupun tidak selalu begitu, namun biasanya ada saja kekurangan anakan murai batu ini pertumbuhannya jadi kurang baik. Misalnya ada jarinya yang kurang sempurna,
Ini biasanya sobat semuanya terjadi bila mana waktu untuk kita meloloh anakan murai batu ini terlambat. Itulah kekurangannya. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan waktu kita bila mana anakan murai batu ini hendak kita loloh sendiri. Kembali kepada kita semua, masing-masing kita semua, sobat semuanya, mana yang akan kita pilih, baik untuk loloh indukan ataupun meloloh majikannya, setelah tahu masing-masing kelebihan dan kekurangannya. Demikian sobat semuanya, semoga bermanfaat. Salam DJF.